Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa online. Marilah kita bersatu hati bersama-sama menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita di dalam pujian penyembahan kepada Allah kita yang hidup. Bagi Dia segala pujian. Tema pada saat ini menoleh. Bapak Ibu, di masa pandemi virus corona seperti saat ini yang sudah berlangsung sekian lama, Bapak Ibu, kita yang di rumah saja, kita mau menoleh kemana? Satu jalan nasihat firman Tuhan boleh kita terapkan dan kita hanya menoleh kepada Sang Pencipta diri kita, pada Allah Bapa yang di dalam namanya putranya Tuhan Yesus Kristus boleh mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu kita boleh hidup benar, hidup seturut firman Tuhan, firman kebenaran. Mari kita satukan hati, kita boleh datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih,
bersyukur segenap hati dan pikiran kami boleh berada di seputar hadirat Tuhan. Suatu kebanggaan bagi kami ketika kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, terungkap dari lubuk hati kami yang tulus kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Bapa, berkati setiap kami yang melihat, yang mengikuti tayangan ini, boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di dalam penyembahan pujian yang benar. Bapa, tilik hati setiap kami, terselip ada dosa di dalam diri kami. Mohon ampun dosa kesalahan kami, pelanggaran kami kepada Engkau. Kasih setia Tuhan nyata atas hidup kami. Firman Tuhan boleh kami ikuti, kami terapkan di dalam perilaku hidup kami, tutur kata dan pemikiran kami, boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Kuasai setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, apa perilaku kita, apa tindakan kita untuk membalas kasih Tuhan terhadap diri kita? Sampai pada saat ini setiap kita Bapak Ibu dilayakkan seberapa harta yang kita punyai, di mana keberadaan kita, kasih Tuhan selalu menyertai. Dengan mantap kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedang maju ke depan ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya. Apakah tiba-tiba akan ada burung? Apakah tiba-tiba ada ulat yang ada di jalan? Atau apapun yang akan terjadi di depan saya tidak tahu. Meskipun itu hanya satu langkah saja. Tetapi, kalau saya mau melihat ke belakang, kalau saya menoleh ke belakang, saya tahu tadi apa yang sudah terjadi di dalam diri saya. Saya melewati apa yang saya injak, apa yang menimpa saya, dan lain sebagainya. Demikian juga saudara-saudara di dalam menjalani hidup ini. Saya rasa kita semua sudah sepakat bahwa kita mau menyerahkan hidup kita ke depan itu kepada tangan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Oleh karena itu, kita bersehati. Kita mungkin berjanji, kita mungkin berkomitmen, pokoknya saya mau menggantungkan, mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Itu pilihan hidup kita. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti kalau kita sudah memilih Tuhan, bukan berarti kalau kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jalan kita itu akan terus lurus saja. Ada saatnya kita itu goncang. Ada saatnya kita itu ragu-ragu. Ada saatnya kita mempertanyakan apakah Tuhan itu benar-benar mau menolong saya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasal 40 ayat yang ke-5 dan yang ke-6, di mana pemazmur ini akan memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kita ini di dalam seluruh kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita itu, kita tetap bisa menaruh percaya, kita tetap bisa menaruh hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan. Saya bacakan demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara-saudara, pemazmur di sini dengan jelas sekali bahwa pemazmur telah memilih untuk menaruh kepercayaan, untuk menaruh harapannya, untuk menaruh menyandarkan hidupnya itu kepada Tuhan. Itu adalah pilihannya. Itu adalah komitmen yang dipegang oleh si pemazmur. Nah, si pemazmur juga sadar di tengah-tengah suasana, di tengah-tengah masalah yang terjadi, bisa saja terjadi si pemazmur ini goncang imannya. Oleh karena itu, dia memberikan salah satu nasihat, salah satu langkah yang bisa dilakukan supaya kita tetap berpegang teguh pada janji kita di dalam menyerahkan atau di dalam memegang komitmen kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yaitu apa? Si pemazmur berkata, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang besar tidak dapat disejajarkan dengan engkau. Apa ini artinya? Artinya, si pemazmur itu mau melihat ke belakang. Mau menoleh ke belakang. Apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia alami. Dan melalui semuanya itu si pemazmur melihat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memegang hidupnya. Ada tangan Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Ada tangan Tuhan yang selalu hadir di dalam hidupnya. Karena itulah si pemazmur menjadi lebih yakin lagi bahwa benar pilihannya untuk menyandarkan hidupnya kepada Tuhan itu adalah pilihan yang tepat. Mari saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, yang kita tidak tahu apa yang akan menimpa di dalam hidup kita ini, luangkanlah waktu tiap hari
untuk mau menoleh ke belakang, untuk mau melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menemukan selalu ada alasan bahwa Tuhan itu menolong hidup kita. Saudara-saudara, sebagai akhir dari renungan saya hanya ingin menyampaikan kesaksian saya bahwa setiap hari saya selalu berusaha sebelum tidur terlelap di atas tempat tidur, saya akan mengingat kembali hal apa yang terjadi dalam sehari itu. Dan disitulah saya menemukan tangan Tuhan menyertai hidup saya. Tuhan selalu ada di dalam diri saya. Amin.